nak sholat wong Turki apike jajakan dasinan. Kowe jare Nabi, kowe nak sholat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Yaitu sehingga sowan presiden, gubernur. Delok teng Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dasinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai baju. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir, dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat kemulan. Menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa mandi, tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya teman paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula niku tak wiling-wilingan, kula ngerti kok santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib ku pokoke rukuk iku dikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma-ijma tok kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering lambenan putih niku, wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae wiling-wilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten wiling-wilingan. Kalau paling ra seneng klambi batik jujur. Kok Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diajeki batik iku menolak karena corake kenapa keruwet? Keruwetan. Jadi salbun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik ya biasa. Ndak ini cerita ala asani apa? Ala asani hati. Nah, tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi begitu, tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dianggap lagi kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya, dulu varian coraknya itu yang lahu aklam, yang variannya apa? Keruwetan, apa? Keruwetan. Kita kira apa-apa, tiga ya apa-apa. Penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pesat jubuhan, ala sini-sini wong. Nak gurumu ning Mekah jubahan pantes ganteng gagah. Aku wirong pesat kriting jubahan. Mesti pikirane wong pertama ngenyak orang ngarah darani sunah Nabi. Tanya benda piye mesti wong ora sida nafsir sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu.
Lah termasuk yang diijma'i ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri terus khilah-khilah dhewe. Termasuk nanti ana kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Kalau balen. Jadi kalau masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang masjid Mekah nang haram ora ngarang ana maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Ketua KPIH itu pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan, sah apa boten Gus? Wong Fatihah mboten maca napa? Bismillah. Itu ketua KPM. Iku maca tapi apa? Bukan di speaker atau lono ae kru. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Ini wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiap tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kena nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad lah iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Mungkin dhewe ora temak, engko barane ayat ku piye? Mungkin dhewe nulis iki mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi ya kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuiling ngapal Quran nganti laris semaan ora paham. Oh, ora bakat tentang ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca gitu,
ganti surat ya paling mandek sebentar ya langsung sabbihisma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti langsung wadduha atau apa, pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa bismillah. Tapi api pemerintahnya Wahabi ora api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mbok dirafai Wahabi pokoke walhasil iku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Gempet nang. Wah payah. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh apa? Ya sama seperti konteks tarawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rok ada, tetep balelo 8. Pahami balelo napa? Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ra ono kuno, tetepe balelo napa? Kuno. Paham? Paham ke? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kuno. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami tapi ekstremen. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong ya roh kabeh, nak Sidina Ali misalnya dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6. Padahal iku wis Khalifatullah Pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas mat kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fauqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham nah iku peristiwa kenyataan nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fauqal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya a'aduha duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Itu apa-apaanan. Soal latihan berjuang di umat 40 itu sakit ya. Nabi jadi nabi selawase ono sing di umat moloro telu. Iku trimo wong sapi di umat minimal piro? 40. Ora ngarah. Paham? Ya kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatil isma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata yasaro minal Qur'an. Macam-macam nggih mata ya sarana kok kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah tidak harus surat itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut iktidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumak ninah bikot berisukha nah ya ukurannya hanya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah kiroah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga kiroahnya Quran macam-macam. Cuma kita ngikuti kiroah atau Asim meriwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap kiroah apa? Masyhur.
Paham ya, terus kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki ekstremen. Jadi kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah ini kok ekstremen dia. Jadi Senawi Banten itu ekstrim. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib dulu. Kalau beda lagi, ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nak ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah, tapi nak darani Ruhin gak ngalim, tapi orang nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya keekstrimen. Ta'atul umara itu haram. Ini ku keekstrimen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Nah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya, jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten ya. Pertama misalnya hukum itu wajib, ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu, ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Nggih, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makro, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Sayyid Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Sayyid Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari, perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Sayyid Hasan disebut Amil Istimah, itu paling susah, dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? 2010 nih. Tiap muktamar mesti aja ana sing takok. Yo tetep tidak khilaf, senengane muni telu mulai dhisik yo telu. Sesuk tambah papat. Boleh. Biasanya mainstream pertama riba mesti haram, gue suwe nak riba mesti apa? Haram. Nah ini nak takut, lah bank itu termasuk riba apa enggak? Orang mesti haram, pokoknya ini mau riba itu haram. Kalau ceritanya ya,
Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank, oke. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank nopo? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini, tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong juta. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong juta. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal dulu rong juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal sapi regane rong juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10 juta. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal apa? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Riba. Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Terus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara terus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nih. Kulo nu sering nangani konflik tonggo-tonggo masalah ngoten. Misalnya adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Anak saya kita pitik telu. Aku lo jadi kiai ini kayak gampang kalau jawabnya, ternyata mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet mawon. Wong riyen utangnya apa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya, sing tuku pedet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet nek wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, di saya kau pedat itu sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji pun tak sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kalau menangi gek cilik, keluarga kalau haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ora paham, nak wong fikih ngukumi riba itu perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah bagi, lah nak ngotot nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang, saya kira iso nyaur mesti kudu riba. Anak riba ra iso nyaur. Lah contohnya biasa. Nah misalnya sampean diutang aku 10 tik,
Saiki golek duit 10 kangen mesti mbok sahur Rp100 riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan Rp10, diutang Rp10, saiki rugi nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki Rp100. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau Rp10 kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui dhuwit Rp100, golek Rp10, 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir. Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasusnya Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, wah ono KKS kampung ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku mono ya kiai. Nah karena semua itu demi stabilitas. Dan aku ditapai wong, cara jenengan Ki Mustofa Anis Budi cak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Iku demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot ya agama iki, paham? Paham? Orang mau bangko yang kalau enggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa itu ora jelas budi apik amun. Tapi kok ngene-ngene iki ya tetep apik di bangku ya. Aku sering ditawani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A togo-togo desa nggo terkenal apa ngono jenenge fitnah ya macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus piye ben apik to. Sing darani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Nek pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang ke anakku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, ngiai kok di luar urusan salat. Yang penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas ngiai. Paham ya? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Kiai. Lho hak kontak kok tangga-tangga wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki ya. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Gus ono Gus Ba, aku bilang, aku ngiayu pendak mulang. Lah pas ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, men tak omong. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale ruhen tak kontan nurut mboten tersinggung. Nggih biasa. Ya ora nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal.